Baik, selanjutnya adalah adenoid hipertrofi. Adenoid hipertrofi adalah, kita akan lihat nanti pembahasan ini dari definisinya, ya. Kemudian ada juga gejala-gejalanya, serta bagaimana cara proses mendiagnosisnya. Yang pertama definisi dulu. Apa itu adenoiditis? Struktur anatominya adalah adenoid, terjadi proses itis atau peradangan, dan ini terjadinya sudah lama. Berarti definisinya adalah inflamasi kronik pada adenoid. Apa saja faktor risikonya? Yang pertama, bisa jadi karena ISPA yang berulang. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ana, terjadi infeksi virus, kemudian bisa berulang. Yang kedua, bisa juga ada faktor komorbid. Yang pertama, misalnya rinitis alergi yang cukup sering, ya. Dan apa yang terjadi akibatnya adalah adenoid yang awalnya berada di atap nasofaring di daerah sini, ya. Awalnya dia kecil saja. Akan tetapi, karena seringkali meradang berkali-kali, maka lama-lama dia makin membesar seperti ini. Apa akibatnya? Tentu saja akan menghambat atau menyumbat saluran udara, ya. Saluran udara lewat hidung tersumbat, bernafas lewat hidung jadi tersumbat. Kalau gitu nafasnya jadi lewat mana? Ya, nafasnya menjadi lewat mulut, ya. Meskipun itu tidak normal, tidak fisiologis, dan bisa menimbulkan masalah. Gambaran klinisnya tampak seperti ini, disebut sebagai istilahnya facies adenoides. Tahu kalau orang Jawa bilang itu istilahnya ngowoh gitu, ya. Mulutnya ngebuka terus, ngowoh ya. Itu kalau orang Jawa. Yang terjadi adalah hidung tersumbat, nafasnya terpaksa lewat mulut, tidurnya jadi mendengkur. Selain hidungnya tersumbat di bagian belakang dari hidung, maka selain udara nggak bisa lewat, kadang-kadang ingus dari hidung, karena hidung itu selalu berlendir, ya, menghasilkan sekret, nggak bisa mengalir dengan lancar ke belakang, akibatnya mengalir ke depan, jadi rinore, jadi ingusan juga. Kalau bahasa Jawanya umbelen, ya, keluar terus ingusnya gitu. Kemudian batuk-batuk juga. Kadang-kadang bisa kurang pendengaran. Kenapa? Karena tadi di anatomi saya sudah sebutkan ada struktur tuba eustachius di situ. Tuba eustachius itu terhubung ke telinga tengah. Kalau tubanya tertutup oleh adenoid, ya otomatis ada gangguan nih ventilasi dari telinga tengah. Nanti ada masalah lagi. Hidungnya cenderung kecil dan penampilannya, mohon maaf, di sini dari referensi disebutkan menjadi tampak bodoh. Mungkin orangnya sih nggak bodoh, tapi jadi tampak bodoh. Meskipun ada yang menyebutkan kalau adenoid atau ini ada hubungannya nggak sama pinter. Mungkin karena ngantuk di kelas tidur, jadi nggak paham, mungkin jadi nggak paham pelajaran, mungkin bisa, ya. Tapi kalau apakah ada hubungan langsung dengan IQ, itu memang harus dipertanyakan kembali. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Adenoid kan ada di belakang hidung, Dok. Ya kalau gitu dilihat dong di belakang hidungnya. Gimana? Nah, kalau lihat pakai mata nggak kelihatan, kita pakai alat bantu. Alat bantunya adalah untuk melihat ke arah adenoid. Seperti ini kurang lebih, kacanya masuk ke dalam cermin laringnya, lalu menghadapnya ke superior, menghadap ke atas, lalu dengan memakai lampu kepala, jangan lupa memakai lampu kepala, kita sorotkan lampu kepala kita ke arah cermin ini, nanti kita akan melihat secara teori, di dalam cermin akan kelihatan gambar seperti ini. Meskipun ini ideal sekali, dan ini nggak mungkin, ya, karena ini lukisan tangan gitu, jadi bisa lengkap. Nah, kalau kita yang kondisi real, biasanya seperti ini, karena agak sulit melakukan pemeriksaan ini, renoskopi posterior, dan tampaknya juga nggak langsung seluruh lapangan pandang ini kelihatan. Jadi kita harus digerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dijungkit sedikit. Nanti kita bisa lihat, oh ini adenoidnya membesar. Kalau di spesialis, ya kita bisa gunakan endoskopi, lebih mudah. Tapi kalau sebagai dokter umum nggak ada alatnya, ya terpaksa kita lakukan dengan renoskopi posterior. Itu pun kalau kalian punya lampu kepala dan kaca laringnya. Ini prosedurnya kurang lebih seperti ini, ya. Kita masukkan kaca laring seperti ini, terus menghadap ke superior. Bisa juga dengan tong spatel ditahan lidahnya ke bawah supaya daerahnya jadi makin luas, longga mulutnya. Lalu pastikan lampu kepalanya masuk melihat ke bagian dalam. Nah, kalau sekarang di masa pandemi berpotensi untuk menyemprotkan atau menghasilkan aerosol, maka sang dokter yang melakukan pemeriksaan harus melakukan dengan APD yang sesuai. Ini tampilan yang bisa kelihatan. Ini juga dengan gambaran endoskopi, ya, sehingga bisa terlihat bagus dan jelas sekali. Nah, secara skematik seperti ini. Jadi ini septumnya di sini, kemudian ini inferior turbinate, middle turbinate, ini tuba eustachiusnya untuk masuk ke dalamnya, ya. Agak sulit dipahami, nanti dilihat dulu di gambar-gambar ilustrasi anatomi, nanti berkali-kali melihat baru bisa paham. Dok, saya kesulitan nih, cuma pakai kaca laring aja. Oke, kalau gitu pakailah Röntgen. Röntgen apa? Namanya Röntgen ex foto rasio adenoid nasofaring, atau disingkat disebut huruf besarnya aja, ex foto RAN, RAN. Cuman RAN yang ini nggak bisa nyanyi, ya. Kalau RAN yang satunya lagi di TV itu bisa nyanyi, kalau ini nggak bisa. Rasio adenoid nasofaring, dia akan mengetahui seberapa sih membesarnya adenoidnya itu, apakah cuma membesar 10%, 50%, 50%, atau lebih dari 55%, sampai 100%, 90%, 100%, ya. Itu menentukan nanti terapinya. Apakah dengan pengobatan medikamentosa ataupun dengan terapi operatif. Itu tergantung kondisi pasien per pasien berbeda. Kalau dengan endoskopi bagaimana, atau nasofaringoskopi, maka kita lihat dengan alat kamera
yang kecil, ujungnya panjang seperti besi gitu ya, pipa besi kecil panjang, masuk dari hidung depan, terus menyusuri meatus inferior sampai ke nasofaring. Nanti akan kelihatan, oh ini rongga belakang hidung koana, ini rongga hidung sebelah kiri gitu ya. Ini septumnya, kemudian ini adalah adenoid yang membesarnya. Ya, lihat seperti diagnosis bandingnya. Nah, ada beberapa, salah satunya adalah rinitis kronik bisa, rinitis alergi bisa, keganasan nasofaring juga bisa.